Ya, alhamdulillah. Tadi kan sempat Kang Yunus cerita tentang bagaimana perjalanan Densin sampai dengan Dumai kan? Ya, 2021 itu saya keliling Jawa Sumatera. Oh, ya. Berarti sudah tinjau Medan lah kayak gitu ya? Cuma lupa. Oh, cuma lupa dengan kondisi Medan. Betul, betul. Jadi saya milih Pantura dari sini Pantura karena saya berpikirnya kan jalannya kan flat ya, artinya kan lurus, nggak ada tanjakan. Ternyata ada juga di Batang, tapi nggak banyak. Oh iya, nggak terlalu banyak ya. Pas di Jati ya, Jati itu ya, Batang itu. Betul. Itu aja. Saya sempat sakit itu pada saat masih Jawa Tengah, sakit kaki itulah ya, yang sakit luar biasa. Tapi setelah itu udah hilang semua penyakit itu setelah masuk Jawa Tengah itu kaki sampai gemetaran saya pada waktu itu. Pas di mana tuh Kang kira-kira posisinya? Daerah Sarang ya. Nah, dari dekat di pondoknya Mbah Mun ya pada waktu itu. Iya. Di situ saya mengalami sakit kaki yang luar biasa pada saat itu. Dari sini ke arah Pantura lewat mana? Lewat yang biasa ya? Jombang itu Babat ya. Masuk Tuban. Itu kan juga lumayan juga ya, sedikit ya. Di situ tantangan buat saya. Iya. Nah, di situ tuh sempat masuk jalur trek yang nanjak itu kan. Iya, betul. Yang nanjak itu. Itu godaan setan luar biasa pada saat itu. Nah, itu sempat ya ada bisikan-bisikan. Iya, frustasi ya. Misalnya saya mohon maaf nih, saya tuh bayangkan aja gitu loh. Misalnya goes ya kan. Misalnya dengan mungkin sepeda yang menurut saya bukan spesifikasi untuk luar kota kan ya. Berarti pas waktu itu udah godaan juga ya Kang ya? Udah itu. Bikin balik juga tuh saya. Nanjak. Nanjak. Terus ada bisikan artinya saya kayak bicara sama diri sendiri gitu kan. Masih jauh Mekah itu. Iya, masih jauh. Ini belum ada ujung kukunya. Udah pulang aja itu bisikan-bisikan di telinga saya pada saat itu. Tapi alhamdulillah harus saja saya dorong sepeda itu. Dorong karena nanjak nggak kuat. Sampai puncak itu saya baca ta'awud ceritanya. Saya usir setan itu. Setelah itu hilang. Setelah itu godaan hilang. Udah akhirnya terus sejak saat itu nggak ada pikiran lagi pingin pulang. Saya harus maju terus, pantang melihat ke belakang, kali mundur. Udah Pantura sampai Merak. Di Merak saya masuk Bakauni, tantangan mulai di situ. Nah, iya. Baru turun dari Bakauni. Saya pikir jalannya pada waktu itu flat gitu kan. Ternyata nanjak terus. Ya sudah, dorong lagi. Setelah dorong itu udah pada waktu itu hanya dorong pada saat itu. Setelah itu jalanan, alhamdulillah Allah tolong saya bisa melewati jalur yang naik turun. Iya tuh. Itu loh yang saya bayangkan di situnya loh itu, Kang Yunus. Nah, saya pada saat itu nggak pernah berpikir bahwa saya akan melewati jalan yang begitu ekstrim di Malaysia itu, karena udah pikiran itu saya buang. Yang penting saya jalan. Kalau hari di Malaysia juga hampir sama juga. Enggak. Yang paling berat ternyata Sumatera udah. Relatif yang relatif berat itu Sumatera. Masuk Malaysia sampai Pakistan itu jalannya bisa dibilang Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Enggak terbayangkan misalnya kayak jalan yang naik turun ya Kang. Sempat saya tanya pada saat itu sama kawan-kawan yang katanya sudah pernah melalui jalur Malaysia Thailand ya. Kira-kira bagaimana? Itu saya ketemu di Pekanbaru. Gimana kira-kira treknya di Malaysia sama Thailand itu? Kalau Malaysia masih cukup flat jalannya masih enak. Kalau udah masuk Thailand itu yang katanya naik turun itu. Saya udah bayangkan pada masa itu, oke lah kalau mungkin Thailand naik turun setidaknya saya sudah belajar di Sumatera ini. Pikirannya seperti itu. Itu saya tanya di Pekanbaru pada saat itu. Insya Allah ini saya sudah melewati Sumatera, insya Allah nanti malah Thailand udah bisa lah. Betul. Kira seperti itu. Ada juga kawan yang bilang, Mas Yunus nanti di Thailand itu nggak bisa gowes loh, tapi dia nggak nyebut Thailand yang mana. Itu nanti Mas Yunus harus pakai mobil karena jalurnya luar biasa ekstrim. Saya ngikutin apa saran dia. Iya betul. Tapi ternyata faktanya saya nggak ngelewatin jalur itu ya. Jalurnya sebenarnya ada juga ya jalur yang tadi itu ya. Mungkin ada. Yang tengah mungkin ya. Cuma pada saat itu saya masuk Thailand itu melipir ke kanan. Jadi ke lintas timurnya Thailand. Saya panjenengan itu menggunakan Google atau gimana? Google Map kan ya. Google Map ya. Pada pikiran pada saya itu tuh kalau saya mengambil pinggir pantai biasanya jalan otomatis nggak terlalu kan. Iya betul. Ternyata betul. Di Thailand itu saya ngambil pinggir pantai, ternyata memang jalurnya betul. Berarti memang Nun Sewu terlepas ada niat
tekad untuk berangkat ke Mekah, tapi kan panjenengan juga rasional gitu ya, melihat treknya itu. Contohnya yang misalnya di Jawa aja, panjenengan lebih memilih Pantura kayak gitu-gitu ya, Kang ya. Begitu pula mungkin ya di Sumatera sebenarnya begitu, cuma di luar dugaan ya mungkin ya. Tetaplah ada perhitungan dan ada perhitungan ya, perencanaan tetap. Saya sebelum berangkat juga membuat meta perjalanan, perjalanan artinya tanggal sekian hari ini saya akan melewati jalur ini. Itu saya bikin kalkulasi rata-rata 50 sampai 70 km. Panjenengan tuh kalau berangkat malam pun jalan atau enggak? Pas pagi ya? Siang aja. Siang aja ya. Saya pagi sampai sore jam 5 saya udah berhenti. Saya pernah memang paling jauh itu 150 perjalanan. 150 kilo itu sehari sampai malam, itu pun setelah itu istirahat. Jadi saya pikir fatal lah kalau saya harus memaksakan jalan sampai 200 kilo tapi setelah itu istirahat total kan ya. Akhirnya saya bikin pendek-pendek 60 70 itu. Ternyata malah ke badan juga tidak terlalu sakit. Betul. Jarak juga sudah berubah. Betul. Itulah akhirnya dari sini sampai Malaysia itu sekitar 42 hari. Karena pada saat dari sini ke Jakarta itu 2 minggu. Terus dari Jakarta sampai ke mana itu ke Dumai. Itu sekitar 32 hari ya. 32 hari ya. Jadi 40 hari dari sini. Iya, betul. Sampai dari Malaysia itu ya. Kan dari sini saya Pekanbaru sekitar 200 kilo. Betul. Ya, artinya dibikin 50-an kilo lah, karena kan ada juga masa rehat. Betul. Ketemu sakit juga saya. Saya pada saat sakit itu saya istirahat total sekitar 3 hari. Itu pas di mana? Palembang ya. Itu saya istirahatnya di mana gitu? Itu ketemu dengan warga yang mengambilkan saya, orang Madiun, namanya Pak Suradi. Jadi anak beliau itu sudah melihat perjalanan saya di tapi sudah kenal? Belum kan, makanya itu perjalanannya nggak ada yang kenal. Aduh, hebat. Ya, nggak ada yang kenal ya, memang sepanjang jalannya Allah pertemukan dengan orang baru, saudara baru. Di Palembang itu saya dihentikan, Mas mampir Mas. Nah, itulah posisi saya sudah mulai panas tingkat tinggi. Saya udah nggak kuat gowes. Saya izin Pak, boleh nggak saya istirahat di sini? Oh, jangankan 1 hari, seminggu pun boleh pada waktu itu. Jadi saya itu benar-benar pas waktu itu drop ya Kang ya? Drop ya. Udah itu di kota Palembang kan saya? Iya, di kalau nggak salah Sungai Lilin. Sungai Lilin. Udahlah saya rehat full selama 3 hari itu. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya enggak Pak, saya hanya butuh istirahat aja. Betul. Saya enggak butuh. Iya sih. Akhirnya cuma minum madu sama beberapa ramuan dari Kunir Asam itu aja yang saya minum. Ya alhamdulillah. Full sehari minum fit lagi, jalan lagi udah nggak ada sakit lagi emang di Malaysia. Tapi karena itu setelah kehujanan luar biasa pada saat itu, ya hanya pilek aja sih. Iya. Yang paling parah menurut saya saat di Indonesia sakit. Di Indonesia itu yang di Palembang itu yang sampai ngedrop saya. Betul. Kalau di Malaysia masih bisa jalan. Berarti menurut saya saya juga belum mengetahui trek dari Malaysia sampai dengan ke Pakistan ya. Cuma tadi yang panjenengan sampaikan relatif Siratul Mustaqim ya. Artinya tidak terlalu treknya tidak terlalu super seperti di Sumatera ya Kang ya. Kalau pokoknya saya masuk Dumai Malaka. Nah, udah turun di Malaka itu saya udah melihat jalur yang lurus terus. Kalaupun nanjak nggak ekstrim. Landai lah gitu loh. Itu sampai Malaysia, masuk Kuala Lumpur sampai ke Bukit Kayu Hitam, itu menurut saya jalannya lumayan landai. Artinya nggak ada yang ekstrim sama sekali. Ya sudah, itu menurut saya Pakistan seperti itu. Bahkan ketika saya jalan pun di Oman sampai Saudi juga nggak ada jalur yang nanjak, itu nggak ada. Betul. Jalannya lurus semua. Kan panjenengan kan nggak tinjau medan seperti yang waktu panjenengan sampaikan. Panjenengan sudah melihat trek yang dari Indonesia dari Jombang sampai dengan Sumatera ya. Walaupun akhirnya di luar dugaan juga ya. Yang di luar itu panjenengan untuk mengetahuinya melihat Google tadi ya Kang ya. Kira-kira trek mana yang sekiranya relatif landai ya. Kalau landai atau tidak saya tidak memikirkan itu. Ya terus? Cuma saya melihat jalur yang paling dekat menurut saya pada saat itu seperti itu aja.
Yang jalur yang paling dekat. Yang paling dekat itu aja kan. Google Map itu kan menunjukkan jalur ini ada garis betul, kecil, betul. ada garis kuning. Karena gini kan, saya kalau misalnya panjenengan bilang jalur paling dekat, ini kan saya juga karena sering traveling, tapi saya pakai mobil ya. Yeah. Biasa kan, Google Map kan pasti mencari jalur yang paling dekat. Yeah. Kadang jalur yang paling dekat itu kadang treknya agak lumayan menantang gitu loh kan. Enggak ya. Kalau di Thailand kemarin memang saya tidak menemukan yang menantang. Betul. Di Bangladesh apalagi jalannya udah bener-bener lurus semua karena pinggir pantai kan ya. Thailand, Pakistan juga sama lurus semuanya. Ya saya belum tahu nanti untuk yang kalau yang saya lewati bisa dibilang masih pinggir pantai. Saya melipir. Artinya pokoknya aku sementara bisa saya Mekah gitu aja. Betul, pada saat itu. Masya Allah. Terus di Pakistan itu jalan termasuk lurus terus. Nah, saya nggak ngelewatin gunung karena gunung itu ada di Islamabad ke utara ya, sampai ke Tibet. Nah, ke selatannya itu jalannya Tibet relatif ya? Iya, kalau Tibet naik turun. Saya belum lihat treknya sih. Tapi nggak ngelewatin Tibet kan? Itu saya juga bayangin kok Tibet pasti naik turun ya. Naik turun, ekstrim jaraknya. Panjangnya berarti, saya kalau lihat tuh berarti lewat ini ya, yang ujung-ujungnya tuh ya Kang ya? Ya, kalau Islamabad sampai Karachi itu kan jalannya bisa dibilang turun semuanya, terus lurus. Gunung pun dibelah pada saat itu. Di Pakistan itu bagusnya gunung dibelah, sehingga tidak ada jalur yang ekstrim. Yang Pakistan. Sebenarnya apa Kang Yunus yang ingin saya tanyakan, kalau kita berpergian apalagi mungkin menggunakan jalur darat ya, ada tidak sewu Kang ya, kan pasti kan juga kita juga memperhatikan faktor keamanan ya, relatif aman. Alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah aman. Artinya sepanjang jalur yang saya lewati mulai dari Indonesia yang mungkin ada saudara kita yang suka mintain duit itu di Cilintas Timur itu mereka malah berbagi sama saya. Malah pakai air, terus minta doa juga. Bagi makanan juga. Ada yang belikan buah, pokoknya macam-macam. Doakan kita Ustadz, meskipun mereka juga sadar dengan pekerjaan mereka yang suka minta-minta uang di pinggir jalan. Betul. Doakan kita aja Ustadz. Nah, kalau di luar negeri, menurut saya memang aman semua. Pakistan pada saat saya datang memang sempat ada keributan, ada bom bunuh diri pada saat itu. Nah, cuma pada saat itu kita tidak diizinkan sepenuhnya goes di Pakistan itu. Akhirnya kita diamankan, dikawal full dari Islamabad sampai Karachi. Ya udah itu aja yang menurut saya ada protek yang luar biasa pada diri kami di Pakistan. Setelah itu kita terbang karena kita nggak bisa masuk Iran, kita terbang ke Oman. Nah, di Oman itu sepeda posisinya nggak bisa kita bawa. Betul. Ada di Pakistan. Berarti ada di Pakistan. Iya. Berarti panjenengan terbang dari Pakistan, Karachi ke Oman. Muscat. Jadi berarti melewati Iran langsung. Iya, langsung terbang kan. Pada waktu penyeberangan ada dua. Iran itu ada di Bandar Abbas sampai ke Sharjah, Dubai. Yang satu Karachi, Oman. Jadi yang satu pesawat, yang satunya kapal. Karena kita nggak bisa masuk ke Iran, akhirnya opsinya kita diterbangkan di Muscat. Nah di Muscat kita nggak bawa sepeda. Akhirnya kita putuskan jalan kaki pada saat itu. Masya Allah, ini dia nih, cerita lagi nih. Dari Oman ya? Oman. Sampai dengan? Saudi. Itu 400, kalau nggak ada 430 apa 80 ya. Cuma total kita jalan sekitar 500 kilo lebih. Jalan. Itu sama halnya dari Surabaya ke Banyuwangian ya? Lebih kayaknya ya. Ya lebih ya, atau sini Banyuwangi lah ya? Iya, sini Banyuwangi. Itu kita berapa hari sekitar itu? 15 hari. 15 hari itu kita ada rehat 3 hari. Ya sama ya. Pagi aja, sore itu kalau waktu jalan kita rubah. Gimana? Kalau iya betul. Malam karena panas ya. Pada saat itu puasa. Itu bulan puasa Ramadan, sehingga kita jalannya habis taraweh. Sampai sahur, sahur istirahat sebentar, subuh jalan lagi. Subuh jalan lagi. Habis subuh jalan lagi sampai jam 10-11. Setelah itu kita total istirahat, dari zuhur sampai isya. Masya Allah, pas puasa itu ya Ramadan ya. Memang perjalanan ya. Nun sewu, Kang Yunus. Mungkin nanti akan saya tanya lagi ya, tapi saya jadi tertarik ya. Tadi yang panjenengan sampaikan, sebenarnya niat itu sejak tahun 2005 ya atau 4 ya, setelah yang 2004 panjenengan menikah itu kan, panjenengan sudah sampaikan ke istri, panjenengan sudah punya niat ya untuk insya Allah berangkat pergi haji ya Kang ya. Panjenengan sampai salah satunya
tidak hanya niat tapi ikhtiarnya sudah membuat paspor ya. Iya. Walaupun sudah berkali-kali ya, 3 kali ya Kang ya. 4 kali. Oh, 4 kali ya. Yang keempat baru berangkat. Nun sewu lah, nun sewu ya Kang ya. Tentunya kalau kita berpikir itu namanya berangkat haji, nun sewu ya Kang ya. Pasti kan mikirnya bagaimana selain visa yang kita buat juga menyiapkan nun sewu dana untuk kalau yang kita ketahui kalau naik haji itu ada yang lewat reguler ataupun ONA lebih seperti itu. Panjenengan memang tidak itu ya. Di luar itu semua. Di luar itu semuanya ya. Iya. Waktu itu niat hanya ingin pergi. Hanya niat aja. Pergi ya. Karena niatnya memang udah lama, jadi persiapannya memang persiapan batin ya. Pada saat itu hanya doa saja. Nabung pun saya berusaha semaksimal mungkin nabung, tapi seringkali tabungan saya itu habis. Udah ceritanya 30 belum sampai umur 35 belum. Akhirnya umur 40 itu kemudian ini tabungan saya selama itu nggak ngumpul-ngumpul. Disitulah saya nekat ceritanya. Maksud saya gini, saya ingin tanya, ada hal-hal spiritual yang nun sewu ya Kang ya? Bisa panjenengan bagikan kepada, khususnya saya, kepada kita semua, kan itu kan sebuah tekad bulat yang notabene akhirnya harus berangkat, yang waktu panjenengan bilang rencananya tahun 2021 karena tertunda karena COVID akhirnya bisa. Itu maksudnya ada hal-hal istilahnya spiritual apa ya Kang yang bisa panjenengan bagikan kepada kita gitu loh Kang. Yang jelas Mbah Hasyim itu sebagai salah satu kiai kita akan memberikan uswah bahwa dia menyelesaikan masalah kan beliau tidak harus selalu dengan dalam bentuk uang kan ya. Dia lebih banyak apa tirakatan ya atau olah spiritual ya itu. Lah itulah yang saya tiru dari beliau salah satunya termasuk puasa. Saya sebelum berangkat memang mungkin nanti kalau memang bisa dicontoh ya. 4 bulan saya puasa. Nah, itu puasa biasa saja, non stop. Puasa biasa aja. Biasa aja. Terus 4 bulan ya. 4 bulan ya. Terus saya tambah lagi 2 bulan. Sebelum 4 bulan 40 hari. Jadi 3 tahap. 40 hari saya stop. Kemudian 4 bulan. Nah, kemudian stop cuma 1 hari untuk mengukurkan yang 4 bulan. Saya tambah lagi 2 bulan. Nah, setelah itu udah mulai banyak doa, ya sholawat sama istighfar sama tasbih itu yang saya banyak itu udah. Sampai berangkat hari H itu saya pikir ini yang jelas itu bukan masalah amalan itu panjenengan jalankan tahun 2019 atau berapa itu? 2000 ya. Kalau yang puasa itu ingat saya 2017. Oh 2017 ya. Karena target saya kan 2019 betul. Berangkatnya itu 2017. Terus kalau istighfar itu hampir tiap hari sama sholawat itu sebelum berangkat itu. Udah itu aja yang menjadi salah satu amaliyah batin yang spiritual. Maka ketika berangkat, saya berpikirnya yang jelas Allah ini nggak akan menyediakan nilai dalam bentuk yang sesuai dengan harapan saya. Mungkin Allah juga akan menguji kesungguhan saya. Pikirannya pada saat salah satunya pada saat waktu mau nanjak di Gunung Pegat itu ya. Seberapa besar cintamu kan gitu dengan niatmu itu kan. Makanya saya nekat itu. Itu sudah membalik ya. Suara-suara sudah. Iya, beneran itu suara-suara goib ya kayaknya itu berbisik di telinga itu kan itu masalah. Itu nggak ada seberapa. Karena kan menurut saya bukan. Istilahnya udah cukup di sini aja, jangan terlalu jauh, udah capek banget. Dan kita udah angan-angan bagaimana nanti berada di Pantura, berada di Sumatera, berada gitu ya. Iya, pada waktu itu ya itu bisikannya mesti atuh makanya. Kel gue enggak wis mulai hai kan itu. Ayo makanya saya baca ta'awud itu kan auzubillahi minasyaitonir memang efeknya luar biasa setelah baca ta'awud pada waktu itu. Jadi semangat itu semakin tinggi, keinginan untuk pulang udah enggak ada lagi sudah. Terus ya tadi yang di Jawa Tengah katanya juga lumayan juga tuh gimana? Ya, itu nuntun itu Batang itu. Untuk benar-benar sakit sekali. Kalau sakit tidak. Gimana kan? Sudah mulai nggak sakit. Cuma tanjakan itu pada waktu saya belum pernah melewati tanjakan yang begitu ekstrim di Jawa ya. Oh iya. Akhirnya saya nuntun yang di Alas Roban itu. Iya, banyak jatinya ya yang di Batang itu ya. Iya betul. Itu nuntun saya. Nuntun, tapi setelah itu udah nggak ada tuntunan lagi, udah gowes terus dari situ. Jadi itu aja yang di Jawa itu yang di Jawa saya itu ya cukup ekstrim ya, dan lebih ekstrim lagi waktu pas di Sumatera ternyata. Tapi saya bersyukur pula Mas, Sumatera ternyata kayaknya bukan saya nih yang jalanin gitu aja. Dijalankan lah pada waktu itu. Masya Allah. Karena bisa melewati tanjakan dari Bakauni sampai Dumai. Yang jaraknya sekitar 1.300 kilo pada saat itu. Kan lumayan. Terus gini, Kang Yunus. Jujur kan kalau melihat apa yang panjenengan lakukan tuh harus benar-benar punya tekad ya. Tekad yang kuat, yang
apa namanya benar-benar keras ya, yang tidak bisa tergoyahkan ya kan. Walaupun apapun itu kita harus hadapi kan seperti itu. Betul. Yang panjenengan bilang waktu pas habis dari Gunung Pegat itu kan, panjenengan saya tidak mungkin akan melihat ke belakang, saya lihat ke depan terus ya kan kayak gitu. Apapun yang terjadi saya pokoknya maju terus ya kayak gitu ya. Ya karena kalaupun kembali, saya juga akan lebih dibilang lebih gila lagi kan? Karena kemarin udah gila kan sekarang. Pun yang kedua, kalau saya kembali otomatis untuk mendapatkan restu lagi dari istri dan ibu saya juga bukan perkara ringan kan, berat. Ya, makanya kalau sudah keluar sudah hadapi apapun yang terjadi. Betul, betul. Terus ini kan, jujur yang tadi saya mau tanyakan lagi banyak sih, saya jujur saya tuh sangat berterima kasih bisa bertemu panjenengan karena banyak hal yang saya jadi penasaran gitu loh kan. Artinya gini loh, Kang Yunus. Ini terkait masalah spiritual lagi. Saya yakin pasti apalagi sampai yang menjalankan ya. Saya aja yang tidak menjalankan saya bisa membayangkan ya. Artinya gini loh. Saya yakin apa yang panjenengan lakukan, terus hari-hari yang akan terjadi besok, pasti panjenengan mempunyai keyakinan insya Allah pasti diberikan kemudahan, kelancaran dan bertemu dengan orang-orang yang insya Allah akan memberikan bantuan ya. Betul. Gimana Kang itu bisa ceritakan ya? Ya kita di pondok kan diajarkan pokoknya tetap husnudon, berbuat baik kepada orang, meskipun orang lain juga banyak berbuat kurang baik pada kita ya. Makanya pada saat sebelum berangkat itu bisa dibilang secara keuangan juga masih berat untuk mengumpulkan biaya perjalanan ini. Jadi sempat bantu-bantu orang juga. Saya tidak juga waktu itu juga tidak terlalu perhitungan. Ternyata orang-orang yang dulu saya bantu saya tuh udah dilupakan semua sama Allah. Dilupakan bener. Banyak yang datang lagi ternyata, Mas Yunus masih ingat nggak pernah bantu ini? Mas Yunus ingat nggak dulu sampean pernah bantu ini? Saya benar-benar dilupakan Allah masalah itu. Cuma doa saya dulu, ya Allah saya sekarang berbuat baik karena Engkau. Harapan saya juga Engkau berbuat baik sama saya. Udah gitu aja. Makanya dari sini ketika saya keluar itu sampai Mekah Al-Mukarramah Allah gerakkan itu melalui hamba-hambanya yang ya jadi wakil Allah ya, berbagi air, berbagi makanan, berbagi tempat tinggal, bahkan berbagi uang juga kepada saya. Ada cerita yang menurut panjenengan sangat berkesan, ada nggak? Maksudnya, saya yakin semuanya berkesan. Mungkin ada salah satu, salah dua yang mungkin berkesan kan? Mungkin kan? Dalam perjalanan ini kan? Ya memang sebelum saya keluar negeri atau sebelum keluar Jawa itu satu Pak Budi, yang pada waktu itu ngesut saya, kemudian berita jadi viral. Karena viral itu saya di daerah Anyer kalau nggak salah, Anyer ya. Banten ya? Iya, daerah Anyer itu. Banten. Ada seorang ibu guru, beliau masya Allah mengejar saya sambil berderai air mata pada waktu itu. Karena sudah melihat di media sosial itu, salut dari Pak Budi tadi itu ya? Dari Pak Budi itu beliau salut dengan perjalanan saya, apalagi ke Mekah naik sepeda. Saking salut beliau berderai air mata, bukan hanya doa yang beliau berikan, beliau juga memberikan makanan dan sagu kepada saya. Masya Allah. Wah, itu kesan pertama kali pada saya. Loh, kok seperti ini? Padahal di Jakarta itu saya udah dapat saku lah. Udah cukup lah ini. Saya udah punya uang 10 juta pada saat itu. Ini udah sampai ke Mekah udah cukup. Tapi beliau masih ingin berbagi. Dan sejak saat itu, sejak beliau berbagi itu, nggak ada hentinya. Orang berbagi sama saya itu sampai Mekah Al-Mukarramah, sampai pulang. Masya Allah. Sampai pulang. Apa yang saya hidangkan saat ini, kan itu. Apa yang saya berikan sebagai cendera mata. Itu juga cuma hadiah. Artinya dari orang-orang yang digerakkan Allah ke sini. Ya sudah. Tadi itu yang saya tertarik yang panjenengan bilang ya. Segala sesuatunya tidak hanya semata uang yang menjadi solusi, tapi doa ya. Iya. Insya Allah, ya Allah. Saya tuh gimana? Saya sebenarnya benar-benar lupa. Wallahi udah lupa. Wallahi udah lupa ya. Dengan kebaikan yang dulu pernah saya lakukan ya. Cuma ada orang datang di sini. Beliau mengingatkan dengan kebaikan yang dulu yang saya pernah nolong beliau ceritanya. Beliau kehilangan motor. Terus saya ada motor 2. Udahlah. Kalaupun beliau kepala sekolah ceritanya. Motornya hilang, nggak ada motor. Kalau mau beli lagi masih berat. Saya pinjaman 1. Pak, pakai aja motor saya sambil menunggu kapan nanti jenengan ada motor lagi. Nanti mesti bagaimana gitu. Saya pakai motor ini aja berdua sama istri. Toh saya juga nggak banyak kegiatan.
Itu memang saya lupa berapa, cukup lama lah motor itu dipakai, sebulan lebih pada saat itu kalau nggak salah. Saya belum udah lupa pada saat itu, benar udah lupa. Ya masalah uang juga ada, meskipun juga punya utang ya. Tapi ada orang juga yang saya pada waktu itu pinjam kemudian udah saya lupa, udah nggak usah dibayar lagi. Kalau memang masih membutuhkan dulu. Ya orang itu mengingatkan kepada saya gitu loh. Saya udah lupa. Udah lupa, benar-benar udah lupa. Termasuk sport motor tadi benar-benar lupa. Tadi itu ya. Ya mungkin itulah kemudian Allah membalas ketika saya memang lagi perlu ya. Pada saat itu belum perlu saya berbuat, ya udahlah. Ternyata di belakang Allah punya cerita lain. Iya, terlepas percaya tidak percaya, believe or not ya, anu Kang Yunus ya. Amalia yang tadi panjenengan ceritakan, panjenengan puasa 40 hari, lanjut 4 bulan, lanjut 2 bulan, panjenengan selalu selawat atau apa. Ya, percaya tidak percaya, kita meyakini bahwa solusi adalah memang doa ya. Ya, karena kalau secara akal ya. Iya, makanya saya jujur nggak masuk. Nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga. Pikiran saya sebelum berangkat itu 150 juta Gila, untuk kebutuhan saya selama perjalanan. Tapi uang itu nggak pernah ngumpul. Jadi semenjak pengantin baru sampai berangkat kemarin itu ada aja ya. Nilai itu nggak ngumpul ceritanya. Makanya saya berangkat dengan 300.000 itu, dan saya yakin aja. Iya. Saya di mana aja Allah pasti memberikan saya rezeki lah. Akan ketukar. Udah. Dan saya bukan Yunus. Salah satu yang sempat saya dengar dari Kang Rohim, panjenengan kan sempat bertemu dengan duta-duta besar. Itu bagaimana ceritanya, Kang? Itu karena pesan dari Jakarta. Sudah ada. Ya, kawan-kawan yang sudah pernah biker ya, udah touring ke luar negeri itu. Mas Yunus, nanti di setiap negara Mas Yunus harus wajib lapor ke KBRI sebagai bukti saya orang Indonesia sedang melakukan perjalanan di negeri ini. Khawatirnya nanti Mas Yunus kenapa Berarti setiap panjenengan datang di sebuah negara, panjenengan mesti mencari KBRI. Iya, KBRI atau KJRI itu laporan aja, Pak. Saya di sini. Ya, nanti kalau keluar juga laporan, Pak. Saya udah mau pamit, udah gitu aja. Laporan aja, sama keluar juga laporan. Nanti kan otomatis pindah ke negara baru lagi. Negara ini akan mengabarkan lagi kepada negara yang selanjutnya seperti itu. Nah, jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa pada diri saya, betul. Tidak terpantau. Karena urusannya bukan lagi person tapi negara. Betul. Masya Allah. Makanya dari situ ya Allah mudahkan ketemu diplomat duta besar, konjen, kolonel juga, bintang juga ya alhamdulillah. Ketemu orang-orang yang memang dikasih jabatan tinggi sama Allah. Masya Allah, ya Allah, banyak hal tadi ya Kang Yunus yang panjenengan ceritakan ya. Tentunya saya itu sampai saat ini masih bertanya-tanya sebenarnya. Istilahnya kekuatan kekekalan niat panjenengan ya kan. Terus tentunya juga panjenengan meyakini bahwa insya Allah panjenengan bisa berangkat sejak tahun 2004 ya kan ya Kang ya. Akhirnya bisa keturutan ya. Itu merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya Kang Yunus ya. Ya, bagi saya itu sebuah hadiah besar dari Allah untuk saya. Artinya saya tidak ingin beda sebenarnya. Bukan berarti ingin mencari sensasi. Betul. Cuma memang itu yang ada dalam kata hati saya. Betul. Saya pengen seperti ini gitu. Betul. Sehingga tidak ada pengen terkenal atau enggak. Memang itulah kata hati saya. Udahlah, saya tidak lagi dengarkan omongan orang, ocehan orang. Betul. Iya. Orang kadang berpikir ini pasti mau cari sensasi ya kan? Tidak, tapi jujur saya tuh, makanya saya tuh ya Allah, saya ingin ketemu sama panjangan. Benar, saya lihat kan di grup-grup Tebuireng kan. Wah, saya ingin ketemu sama Kang Yunus di sini. Banyak hal yang ingin saya tanyakan gitu loh. Perjalanan spiritualnya tidak hanya mungkin dohirnya, tapi spiritualnya yang menurut saya jauh lebih penting juga gitu loh. Iya kan? Menurut saya apa yang kita lakukan kalau spiritual niat kita tidak kekeh, pasti yang tadi menurut saya panjang waktu pas berada di Babet tadi sudah mundur lagi ya Kang. Iya, pulang aja lah. Capek deh. Perjalanan masih jauh. Belum ada seberapanya. Belum ada sanjung kuku. Saya itu bayangkan memang nggak mudah Kang. Artinya jujur hal-hal di balik dohir ini yang membuat panjenengan kekeh gitu ya Kang ya. Oke ya. Ya yang jelas saya berpikirnya bahwa saya harus sampai ke sana. Apapun yang terjadi, jelas saya tetap bergantung kepada Allah.
pokoknya husnudzon aja kepada Husnudzon Allah. pada Allah. Udah jangan tidak mau mikir apa yang terjadi pada saya, apapun itu udah. Kan pesan kiai juga ojo sambat. Akhirnya jangan mengeluh, ya kan? Terus jangan suudzon, jangan berburuk sangka lah kepada orang dalam perjalanan ini. Jangan minta kepada orang, udah mintanya kepada Allah. Itu aja yang saya pengen pada saat itu. Nah makanya saya husnudzon, ya Allah engkau pasti punya cerita. Pada saat kaki saya itu gemetaran pada saat itu. Oh iya. Pas saya hanya husnudzon aja, ya Allah ini hanya bagian dari perjalananku. Saya yakin ternyata habis. Ternyata hilang juga kan itu. Masya Allah. Pada saat saya kesasar pun, artinya secara harusnya kiri saya kanan ternyata jauh sekali. Saya pun husnudzon aja. Pasti ada hikmahnya kesasar itu. Masya Allah. Dan saya Kang Yunus, tentunya banyak hal yang tadi panjenengan ceritakan kepada saya dan tentunya kepada seluruh Ahlul Tabirin dimanapun berada. Dan saya yakin masih banyak lagi cerita-cerita yang mungkin belum panjenengan ceritakan pada saya, tapi secara garis besar alhamdulillah panjenengan sudah ceritakan. Dan tentunya ini semuanya yang tadi yang panjenengan bilang kepada kami semuanya merupakan anugerah yang tak ternilai harganya ya Kang ya. Betul. Tidak, menurut saya walaupun mungkin yang tadi panjenengan bilang estimasi butuh dana 150 juta atau apa, tetapi bukan itunya, tapi niat niat dan ikhtiar atau doa yang selalu panjenengan lantunkan itu ya Kang yang bisa membawa panjenengan berangkat ke Mekah ya itu ya Kang ya. Insyaallah. Nun sewu Kang Yunus, kira-kira sebagai closing statement kepada seluruh keluarga besar Tabirin dimanapun berada, kira-kira ada yang ingin disampaikan Kang Yunus? Nun sewu. Ya, yang jelas apalagi sebagai santri kita dan sebagai umat Islam, pokoknya jangan pernah hilang mimpi itu untuk menyempurnakan rukun Islam yang cuma 5. Pertama yang terakhir itu, yaitu haji ke Baitullah. Ya kan? Apapun posisi kita saat ini, jangan sampai niat itu, impian itu hilang dari diri kita. Terus berdoa. Sampai Allah mewujudkan impian itu ya. Karena ikhtiar kita, tugas kita saat ini di dunia ini cuma ya hidup sekali ya, udah sempurnakan rukun Islam yang 5 itu. Yang 5 itu, Masya Allah. Pokoknya selalu ya kan, tanamkan dalam diri kita ya, melaksanakan rukun Islam ya, yang sempurnakan rukun Islam yang kelima ya. Walaupun di situ terakhirnya jika lo mampu, tetapi yakin dan percaya ya, pasti mampu ya. Ya kalau secara teori kan saya 300.000 berangkat dari sini. Ya mungkin perjalanan saya memang tidak recommended ya. Tapi bukan berarti tertutup untuk tidak ditiru. Boleh ditiru. Namanya apa ya, niat ikhtiar ya kan macam-macam ya. Makanya kalau sekarang katanya apa namanya Al-Qur'annya itu bagi yang mampu. Tapi sekarang banyak orang mampu tapi belum mau. Nah itu masalahnya. Udah mampu tapi belum mau. Aduh, Masya Allah. Kang Yunus, matur sembah nuwun ya Kang Yunus ya. Ya, sama-sama. Tentunya sangat inspiratif sekali bagi kami semuanya, khususnya bagi saya ya. Dan tentunya kami berdoa mudah-mudahan Kang Yunus sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tabirin ya Kang Yunus ya. Selalu dengan kesehatan dan tentunya keberkahan. Terima kasih kedatangannya Kang Soleh. Siap. Ya, foto plat NC. Pasuruan ya, P ya. Pasuruan. Nah, tapi kebetulan Dinas Jakarta dan jenguk anak lagi pondok di Transen. Oke, kepada seluruh teman dimanapun berada, jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Ini gerakan indahnya silaturahmi khususnya sesama alumni Tabirin dimanapun berada. Matur sembah nuwun Kang Yunus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.